Nah, sebelumnya minggu sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bahwa statistik itu dibagi menjadi dua. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif itu hanya mendeskripsikan masing-masing variabel, sedangkan inferensial itu sudah melakukan uji hipotesis atau dua variabel yang diuji. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas yang statistik deskriptif. Terdiri dari 3, ada ukuran sentral, atau orang juga bisa sebut ukuran tengah, ukuran posisi atau ukuran letak, dan ukuran variasi atau ukuran dispersi atau ukuran penyebaran. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah ukuran tengah dulu atau ukuran sentral. Ukuran tengah terdiri dari 3, ada ukuran ada mean, ada median, dan modus. Mungkin teman-teman di sini sudah hafal ya, kalau rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah seluruh kejadian. Nah, begini rumusnya, X bar sama dengan sigma X per N. Jika ada data, misalnya 5 mahasiswa ditanya pertama saudara kandungnya berapa, responden kedua saudara kandungnya berapa, ketiga, keempat, dan kelima. Maka cara menghitung rata-ratanya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10, berapa jumlahnya, kemudian dibagikan 5. Maka didapat mean atau rata-rata jumlah saudara kandung dari kelima mahasiswa tersebut adalah 6. Sekarang kita pindah ke median. Median adalah skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian 50-50. Jadi median itu hanya ada satu median, tidak seperti kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, tapi hanya satu angka median. Jadi karena median itu termasuk dalam nilai posisi juga, oleh karena itu kalau median ada dua rumus, bagaimana cara menghitung posisi dulu, baru kemudian bagaimana cara menentukan nilai mediannya. Rumus untuk mendapatkan posisi median adalah N plus 1 per 2. N plus 1 itu, N itu adalah jumlah sampelnya, ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, ini contoh datanya. Jika datanya ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana cara menentukan posisinya? N plus 1 berarti ada 9 ditambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti posisi mediannya 5. Nilai mediannya berapa? Kita hitung posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai mediannya ada 6. Jadi, jika kita menghitung median itu harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bagaimana jika datanya genap? Yang di atas ada 9 responden, yang di bawah ada genap. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada genap. Maka cara kita menghitungnya adalah kita urutkan. Yang pertama kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian mediannya kita hitung posisinya N plus 1 per 2, 8 plus 1 per 2 itu 4,5. Nah, kita pegang dulu, caranya seperti ini. Kita pegang dulu posisi keempat. 1, 2, 3, 4. Ternyata 60, berarti 60 ditambah 4,5 itu tinggal berapa? 4-nya sudah dipakai, berarti tinggal setengah. Setengah kali posisi kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi kelima dikurangi posisi keempat, berarti 75 dikurangi 60. Berarti nilainya adalah 60 ditambah 7,5 atau 67,5. Begitu. Jadi bisa juga teman-teman tinggal hitung 60 tambah 75 dibagi 2, namun saya anjurkan caranya seperti yang saya jelaskan supaya pada saat mengerjakan kuartil, desil, persentil, seperti ini juga. Jadi kita lebih enak cara mengerjakannya. Nah, next kita akan membahas tentang modus. Modus itu atau mod adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi nilai. Jadi di sini data yang paling banyak muncul itu disebut modus. Bisa juga tidak ada modus, atau modusnya hanya satu, atau modusnya 2 gitu. Jadi modus itu tidak perlu dihitung menggunakan rumus, tapi hanya dihitung mana yang paling banyak muncul. Nah, selanjutnya apa itu perbandingan mean, modus, dan median? Kalau misalnya ini dia. Kalau misalnya mean, dia itu mempertimbangkan semua nilai. Jadi dari paling
ujung, dari paling pertama sampai paling terakhir itu dibawa datanya. Tapi kekurangannya dia sensitif terhadap nilai ekstrim. Sedangkan kalau median itu tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Begitu kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran posisi atau ukuran letak. Terdiri dari median itu membagi menjadi 2, kuartil membagi menjadi 4, desil membagi menjadi 10, kemudian persentil membagi menjadi 100. Nah, ini tadi median sudah kita bahas ya. Jadi kita lewatkan, kemudian ini kuartil. Kuartil itu membagi menjadi 4. Jadi kalau ada 100%, kalau dibagi menjadi 4 berarti 25, 25, 25, 25. Otomatis kuartil tidak ada kuartil 4. Terakhir adalah kuartil 3. Yang paling kecil adalah kuartil 1. Nah, ini rumusnya. Kalau kita lihat, di rumus median itu N plus 1 per 2. Dia karena median itu membagi menjadi 2. Sedangkan kalau kuartil itu per 4, karena kuartil membagi menjadi 4. Nah, yang membedakan lagi adalah saat K1 di sini 1, saat K2 di sini 2, saat K3 di sini 3. Jadi, kita tidak usah menghafalkan rumus, tinggal diingat kalau kuartil membagi 4, kalau kuartil 2 berarti di atasnya 2. Nah, misalnya kuartil 2, 2 N plus 1 per 4. Nah, itu adalah rumus posisinya dulu. Belum menemukan nilai kuartil yang sesungguhnya. Nah, ini misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ganjil. Jadi pertama kita urutkan dulu yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kita masukkan kuartil 1, 7 plus 1 per 4. 8 per 4. Hasilnya 2. Kita hitung posisi kedua adalah 30. Jadi ini posisinya, yang ini adalah nilainya. Begitupun kuartil 2. 7 tambah 1, 8. 8 kali 2, 16. 16 dibagi 4, 4. Maka nilai 4 itu adalah 40 dan seterusnya. Begitupun di kuartil 3. Nah, sekarang kita geser ke desil. Desil itu membagi data menjadi 10. Jadi kalau ada 100, ada 10, 10, 10, 10. Nah, D-nya itu paling tinggi adalah desil 9. Jadi tidak ada desil 10. Nah, rumusnya seperti tadi, pada saat menghitung median, bawahnya 2. Pada saat menghitung kuartil, bawahnya 4. Sekarang karena kita membagi menjadi 10, berarti bawahnya 10. Begitupun kita hitung D3, berarti di sini 3 N plus 1 per 10. Gitu. Jadi tidak usah menghafalkan rumus ya. Nah, kita lihat datanya. Misalnya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data di sini. Nah, kita tinggal masukkan posisi dulu, ingat. Jika nilai posisi atau nilai letak, kita hitung dulu posisi. 1, 14 plus 1 berarti 15 per 10, sama dengan 1,5. Nah, ingat-ingat kalau 1,5 berarti kita pegang dulu posisi 1, berarti 2, ditambah setengah dari posisi 2 dikurangi posisi 1, berarti 3 minus 2, berarti 2 ditambah 0,5, karena 0,5 dikali 1 adalah 0,5, berarti 2 ditambah 0,5. Nah, jadi ini adalah nilai posisinya, ini nilai desil satunya, gitu ya. Jadi ada dua pekerjaan kalau kita sedang menghitung ukuran posisi atau ukuran letak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ukuran posisi yang keempat, yaitu persentil. Persentil itu membagi menjadi 100, berarti rumusnya jika saya menghitung persentil 40, berarti 40 N plus 1 per 100. Demikian. Nah, sekarang kita lanjut ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terdiri dari, nah ini dia, range, mean deviasi, standar deviasi, varian, dan koefisien variasi. Nah, yang pertama di range. Range adalah selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi menghitungnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi kalau saya sedang menghitung berat badan, berarti yang paling gemuk dikurangi yang paling kurus. Kalau saya sedang menghitung tekanan darah, berarti yang paling hipertensi dikurangi yang paling hipotensi. Begitu. Kemudian mean deviation atau simpangan rata-rata. Jadi di sini tandanya X, tapi ada tanda mutlaknya. Mutlak itu artinya nih, harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif. Semuanya dianggap positif. Harga mutlak dari X biasanya ditulis dengan X tanda mutlak.
Nah, ini dia rumusnya mean deviation atau simpangan rata-rata sigma xi min x bar per n. Nah, ini misalnya ada data nih, 8, 17, 22, 10, 13. Jadi ini tidak perlu kita urutkan karena kita tidak sedang mengerjakan ukuran posisi seperti tadi. Nah, yang pertama misalnya kita hitung dulu. Kan tadi rumusnya adalah xi min x bar. Ini adalah xi-nya, yang ini xi. Nah, kita hitung X barnya atau rata-ratanya dulu. Berarti 8 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 10 ditambah 13. Hasilnya dibagi 5, hasilnya itu adalah 14. Kemudian bagaimana kalau kita tidak menggunakan tanda mutlak? Berarti kan XI min X bar. XI-nya 8. Berarti 8 dikurangi 14. Kemudian 17 dikurangi 14. 22 dikurangi 14, 10 dikurangi 14, dan 13 dikurangi 14 per 5. Nah, karena 8 kurangi 14 pasti minus. Kemudian 17 kurangi 14 plus. 22 kurangi 14 plus 8. Nah, di sini ada minus lagi. Otomatis min 6 ditambah 3 ditambah 8 minus 4 minus 1 itu hasilnya pasti 0. Oleh karena itu, makanya kalau mean deviation itu atau simpangan rata-rata dicari terlebih dahulu harga mutlaknya sehingga besarnya simpangan rata-rata sebagai berikut. Jadi 8 kurangi 4 positif 6. 17 kurangi 14 positif 3. Positif 8, positif 4, positif 1 dibagi 5. Hasilnya simpangan rata-ratanya adalah 4,4. Nah, kemudian selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Di sini simpangan baku saya jajarkan dengan varians karena rumusnya itu hanya berbeda di akar saja. Jadi kalau kita sudah dapat standar deviasi, mau ke varians tinggal dikuadratin. Kalau kita punya varians mau ke standar deviasi tinggal diakarin. Nah, contoh datanya seperti ini. Misalnya ada data 70, 80, 60, 70, 50, 40, 40, 60. Tadi rumusnya adalah sigma xi min x bar kuadrat. Otomatis saya harus membuat x barnya dulu, kemudian di xi min x bar dulu, kemudian dikuadratin, kemudian dijumlahin. Nah, jadi di sini saya harus dapat x barnya dulu. Didapat dari mana? Dapat dari 70 tambah 80 tambah 60 dan seterusnya dibagi 8. Dapatlah 58,75. Setelah itu saya kurangi xi min x bar, berarti 70 dikurangi 58,75. Karena ini bukan tanda mutlak, tanda kurung, jadi di sini ada minus juga. Contohnya 40 dikurangi 58,75. Kemudian setelah itu saya kuadratkan karena rumus standar deviasi itu sigma xi min x bar kuadrat. Otomatis kalau dikuadratkan yang tadi negatif berubah menjadi positif. Nah, sigma xi min x bar berarti tinggal ditambahkan 126,6, 451,6, 1,6 dan seterusnya. Dapatlah 1487,5. Rumus standar deviasi itu akar sigma xi min x bar per n, berarti akar 1487,5 dibagi 8. Nah, begitupun varians. Varians tanpa akar, berarti tinggal 1487,5 dibagi 8. Nah, bagaimana untuk koefisien varians? Koefisien variasi itu untuk mengetahui variabel mana yang lebih bervariasi, mana yang lebih heterogen. Jadi harus ada dua variabel. Nah, di sini saya ingin membandingkan antara harga motor bekas dengan harga ayam. Rumusnya koefisien variasi itu adalah standar deviasi per X bar kali 100%. Standar deviasi tadi sudah saya jelaskan ya gimana caranya. Nah, berarti kita tinggal hitung rata-rata dari harga motor dan rata-rata dari harga ayam. Yang ini adalah standar deviasi dari harga motor, ini standar deviasi dari harga ayam. Nah, berarti koefisien variasinya 395,285 dibagi 4,5 juta kali 100, hasilnya 8,78. Yang ini 192 per 770 dikali 100%, hasilnya 24,9%. Otomatis CV motor itu kurang dari koefisien variasi ayam, artinya yang lebih bervariasi itu adalah harga ayam. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.